Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Autri Alfian Mandagi. Saya adalah dosen pada program studi Profesi Nurse, Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan, Universitas Sariputra, Tomohon, Indonesia. Selain sebagai dosen pengampu dan dosen pembimbing klinik di program studi Nurse, saya juga mengampu beberapa mata kuliah di program studi ilmu keperawatan. Saya mengejar sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu keperawatan medikal bedah dan keperawatan bencana. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah keperawatan dewasa pada sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarapan yang saat ini akan saya deskripsikan. Keperawatan dewasa sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarapan merupakan mata kuliah inti yang terdiri dari 5 SKS, meliputi 3 SKS teori, 1 SKS praktik laboratorium, dan 1 SKS praktek klinik. Mata kuliah ini dapat dikontrak mahasiswa pada semester ganjil, yaitu semester 5. Mata kuliah ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa yang didasarkan pada proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, ilmu penyakit dalam, farmakologi, bedah nutrisi, dan rehabilitasi. Gangguan dari sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan degeneratif, trauma, yang termasuk dalam 10 kasus terbesar, baik lokal, regional, nasional, dan internasional. Lingkup bahasan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan terhadap klien. Intervensi keperawatan meliputi terapi modalitas, keperawatan pada berbagai kondisi, termasuk terapi komplementer. Dan setelah mengikuti pembelajaran dari mata kuliah ini, diharapkan para mahasiswa akan mampu 1. Melakukan simulasi ASCEP, 2. Melakukan simulasi pendidikan kesehatan, yang ketiga mengimplementasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah pasien, yang keempat melakukan simulasi pengolahan asuhan keperawatan pada kelompok klien, yang kelima, melaksanakan fungsi advokasi. Keenam, mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarapan pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku, berpikir kreatif dan inovatif, sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Sebagai upaya untuk mendukung capaian pembelajaran tersebut, saya menggunakan beberapa referensi antara lain keperawatan medikal bedah, manajemen klinis untuk hasil yang diharapkan, edisi bahasa Indonesia ditulis oleh Black and Hawkes. Yang kedua, Nursing Intervention Classification atau NIC e-book ditulis oleh Butcher dan kawan-kawan. Yang ketiga, Note dan Nick Leakage Tunanda 1 dan Clinical Condition e-book Nursing Diagnosis, Outcome, and Intervention ditulis oleh Johnson dan kawan-kawan. Yang keempat, Study Guide for Understanding Physiology e-book ditulis oleh Hutter, McCain, dan Parkinson. Yang kelima, Medical Surgical Nursing e-book Assessment and Management of Clinical Problems ditulis oleh Lewis dan kawan-kawan. Yang keenam, Taylor Handbook of Clinical Nursing Skill ditulis oleh Lin. Yang ketujuh, Pharmacology e-book A Patient-Centered Nursing Process Approach ditulis oleh McQuiston dan kawan-kawan. Yang kedelapan, Nursing Outcome Classification atau NOC e-book Measurement of Health Outcomes ditulis oleh Moorhead dan kawan-kawan. Yang kesembilan, buku SDKI, SLKI, SIKI, dan SOP yang diterbitkan oleh DPP PPNI Pusat. Pembelajaran mata kuliah keperawatan dewasa sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarapan saya lakukan dengan metode DIA
yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pembelajaran teori maupun praktik saya lakukan dengan tatap muka secara langsung dalam bentuk ceramah, case study, problem-based learning, diskusi kelompok, role play, dan demonstrasi. Media pembelajaran menggunakan PPT, game digital, buku digital, video pembelajaran, alat peraga, dan lain-lainnya. Pembelajaran secara tidak langsung menggunakan WA Group untuk saling bertukar informasi dan diskusi, dan Google Classroom sebagai sarana untuk mengakses materi dan penugasan, termasuk kuis, UTS, dan UAS. Sebagai upaya untuk meningkatkan interaksi dan keaktifan mahasiswa, saya memberikan challenge kepada mahasiswa dan memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengemukakan pendapatnya tentang materi yang dibahas. Selain itu, mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya jika ada bahasan yang kurang dipahami dari materi pembelajaran yang sementara diberikan. Demikian juga di akhir sesi pembelajaran, saya juga membuka forum diskusi tanya jawab, dan mahasiswa dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya terkait materi yang diberikan. Assessment atau penilaian dari mata kuliah keperawatan dewasa sistem muskuloskeletal ini dilakukan dengan dua cara, yaitu di setiap akhir sesi pembelajaran untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diberikan. Asesmen yang dilakukan umumnya dilakukan dalam bentuk kuis. Kemudian yang kedua, secara keseluruhan saya melakukan asesmen terhadap mata kuliah ini yang pada awal perkuliahan di saat kontrak perkuliahan saya sampaikan kepada mahasiswa. Asesmen ini terdiri dari 4 komponen, yaitu 30% dari tugas struktur, masing-masing 30% UTS dan UAS, dan 10% praktikum atau demonstrasi. Selanjutnya saya akan menyampaikan cuplikan video pembelajaran di kelas untuk sesi pembelajaran dengan subtopik pengkajian sistem persarapan. Selamat mengikuti. Baik, selamat sore adik-adik. Sore ini kita akan belajar tentang pengkajian sistem persarapan. Untuk adik diketahui, karena saya mengalami gangguan tenggorokan, jadi saya mesti memakai masker karena ini adalah ruangan tertutup. Dan untuk itu kita lanjutkan. Sebelum saya lanjut, saya ingatkan bahwa tolong adik-adik jangan lupa mengakses kehadiran ya lewat GCR. Sudah semua? Sudah. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Namun sebelum itu, Nas ingin tanya materi terkait pengkajian sistem persarapan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang beberapa sistem. Yang pertama, sistem, boleh tinggi masih ingat sistem yang kita pelajari minggu lalu? Mungkin boleh disampaikan teman-teman. Iya, jadi izin ya Nas, maksudnya mengenai pelajaran minggu lalu yang kita sudah pelajari itu terkait dengan sistem persarapan, yang mana pembahasan utama pokoknya itu adalah pembahasan terkait dengan 5 indera. Boleh disebutkan? Iya, 5 itu terkait dengan penciuman, pendengaran, penglihatan, pengecap, dan juga indera peraba. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang tambahkan? Baik, kita lanjutkan. Terkait sistem panca indera itu ada hubungan dengan sistem persarapan. Seperti yang kita pelajari, ada reseptor, ada konduktor, dan persepsi. Jadi sebelum kita merasakan sesuatu, tentunya otak kita bekerja untuk mempersepsikan apa yang kita lihat, apa yang kita hirup, apa yang kita raba, dan seterusnya. Makanya untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana melakukan pengkajian pada sistem persarapan. Untuk pengkajian, tujuan pengkajian pada pembelajaran ini, bahwa setelah Anda mengikuti pelajaran ini,
teman-teman mampu melakukan pengumpulan data tentang fungsi sistem saraf dengan cara objektif dan berurutan. Kemudian berikutnya, mampu menghubungkan data setiap saat dan saling berkaitan. Yang ketiga, menentukan efek dari disfungsi pada kehidupan sehari-hari dan kemampuan dalam melakukan perawatan diri. Ya, jadi sekali lagi ada 3 capaian yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini, melalui pengumpulan, penghubungan, dan menentukan efek dari setiap disfungsi pada kehidupan sehari-hari. Untuk riwayat kesehatan atau riwayat kesehatan pasien, apa yang kita harapkan di sini bahwa teman-teman adik-adik mampu melakukan analisis terkait masalah terakhir yang membawa pasien pada peristiwa perawatan. Jadi, Anda mampu melakukan analisa sederhana ketika melakukan pengkajian kenapa pasien itu dibawa pada peristiwa perawatan tempat di mana Anda bekerja nanti, ya. Ketika masuk ke rumah sakit itu dapat dicurigai akibat kejadian-kejadian tertentu. Contohnya akibat kejadian trauma. Trauma apa itu? Ada yang tahu? Trauma? Boleh? Betul sekali. Trauma bisa trauma tumpul, trauma tajam. Setiap jenis benturan yang mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh. Yang dimaksud organ tubuh bisa kulit, bisa otot atau daging, bisa tendon atau sendi, dan bahkan bisa tulang. Makanya kan ada tulang, kalau trauma ringan cuma lecet, kalau trauma dalam itu bisa nyakitkan dan seterusnya. Jadi ini adalah pengkajian yang paling mendasar yang merupakan parameter penting terkait kondisi real pasien. Kemudian yang kedua, tingkat keterjagaan pasien. Dengan melakukan pengkajian kesadaran, kita dapat melihat tingkat keterjagaan pasien, maksudnya tingkat kondisi pasien. Kemudian yang ketiga, untuk melihat respon terhadap lingkungan yang merupakan indikator yang sensitif. Nah, kita lanjut dulu ya. Kira-kira jelas ini ya? Ada pertanyaan? Jelas. Untuk tingkat kesadaran manusia sendiri itu ada beberapa istilah yang biasa digunakan terkait tingkat kesadaran manusia. Yang pertama, kompos mentis. Kompos mentis atau sadar fenomena. Kemudian tahapan kedua adalah apatis. Berikutnya delirium, somnolen, dan koma. Jadi tahapan dari kompos mentis sampai koma adalah tingkat kesadaran dari sadar sempurna sampai tidak sadar. Ada beberapa tahapan yang biasa digunakan sebagai istilah untuk menentukan kesadaran pasien. Baik, untuk Glasgow Coma Scale, ya, ini adalah klasifikasi kesadaran yang paling sering digunakan untuk menentukan kesadaran pasien. Untuk pengklasifikasian tingkat kesadaran pasien yang paling sering digunakan adalah GCS atau Glasgow Coma Scale. Kira-kira ada yang tahu tentang istilah ini? Silakan. Izin, untuk GCS terdiri dari 3 bagian, ada beberapa poin, yaitu pertama pengkajian untuk penglihatan, kemudian pendengaran, kemudian terakhir respon atau gerak, gitu. Dari 3 tersebut ada masing-masing 3 bagian tersebut ada terdiri dari 5 poin, jadi seluruh poin itu ada 15. Mungkin itu. Terima kasih. Nah, untuk GCS ada 3 poin yang perlu diperhatikan, yaitu respon untuk membuka mata, respon gerak, dan respon pendengaran. Untuk respon membuka mata ada 5 poin, untuk respon pendengaran ada 5 poin, dan respon untuk gerak ada 6 poin. Terima kasih. Izin mengkoreksi, Nas. Oke, silakan. Ya. Jadi terkait dengan Glasgow Coma Scale itu terdapat 3 klasifikasi, yaitu respon membuka mata,
respon verbal pasien dan juga respon motorik terkait dengan pergerakan. Yang pertama itu di respon membuka pasien itu ada 4 poin, di mana poin keempat itu adalah poin di mana pasien terindikasi normal terkait dengan kesadarannya ya. Dan poin yang mendapat poin pertama itu tidak ada reaksi dengan rangsangan apapun. Jadi pasien di sini bisa terindikasi tidak normal dengan kesadarannya. Terkait dengan reaksi berbicara pasien, di sini ada 5 poin. Poin kelima adalah poin yang paling tinggi dari pengkajian kesadaran ini, dan poin yang pertama itu adalah poin yang ketika pasien terindikasi dengan reaksi berbicara yang tidak merespon. Dan yang poin ketiga terkait dengan reaksi gerakan pasien atau motorik. Di sini ada 6 poin, di mana poin ke-6 itu juga menjadi poin tertinggi dari respon pasien. Dan poin yang pertama sudah jelas adalah poin yang paling tidak normal dari kesadaran pasien. Itu saja. Baik, terima kasih, Ridil. Jadi secara umum untuk penilaian Glasgow Coma Scale ini ada 3 komponen yang dinilai. Yang pertama apa tadi? Respon Pergerakan mata. Ya, pergerakan mata, eye movement ya. Yang kedua adalah respon dan yang ketiga adalah respon motorik. Jadi skalanya semakin tinggi tingkat kesadaran pasien, berarti nilainya semakin tinggi. Jadi totalnya ada berapa tadi? 15. Jadi 4, 5, 6. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada sore hari ini, untuk pertemuan berikut teman-teman akan dibagi kelompok, dan masing-masing kelompok akan diberikan tugas terkait konsep case klien dengan stroke, yang kedua dengan meningitis yang sebutkan tadi, yang ketiga adalah tumor otak. Jadi untuk pertemuan berikut, untuk pertemuan keempat, masing-masing kelompok akan mempresentasikan dalam kelas dan kita diskusikan. Kira-kira untuk pembagian kelompok ini jelas dengan tugasnya? Jelas. Kalau demikian kita akhiri pertemuan ini, tapi teman-teman jangan lupa ya untuk absen pada DCR untuk pertemuan ketiga ini. Kalau sudah tidak ada yang didiskusikan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman.